Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, kami dari kelompok 3, mata kuliah Etika Profesi dan Hukum, akan mempresentasikan materi yang telah kami buat mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam pelayanan darat. Kelompok 3 sendiri beranggotakan 12 orang, yaitu Yeni Angelina, Nova Delia, Wahyu Putro, Rizky Fadil, Rohma Unzi, Bernadette Cindy, Uswatun Hasanah, Naila Alfi, saya sendiri, dan Reni Watimena, Rizka Subriyana, Maybelline Telsia, dan Anissa Isnaini. Langsung saja kita lanjut ke materi. Saya persilahkan kepada rekan saya yang akan menyampaikan materi. Silahkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional dan agama. Pasal 32. 1. Dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya. 2. Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah. 3. Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan unsur wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, atau manfaat pelayanan. Pasal 2 ayat 1. Pedoman penyusunan dan penerapan SPM menjadi acuan dalam penyusunan SPM oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dan dalam penerapannya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 2 ayat 2. SPM disusun dan ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota
yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 1. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan rata penyelenggaraannya urusan wajib. Pasal 3 ayat 2. SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Pasal 3 ayat 3. Penerapan SPM oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Pasal 3 ayat 4. SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pasal 3 ayat 5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Pasal 4 ayat 2. Penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib. Pasal 4 ayat 3, dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM. Peraturan perundang-undangan yang mengatur donor darah mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Kriteria untuk dapat menjadi pendonor darah adalah 1. Setiap orang dapat menjadi pendonor darah. Pendonor darah dilakukan secara sukarela. Pendonor darah harus memenuhi persyaratan kesehatan. Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar perihal kesehatan dan perilaku hidupnya. Dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan pelayanan transfusi darah yang meliputi perencanaan, pengarahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit. Penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah. Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa 3 pihak dalam donor darah yaitu pendonor darah sebagai pendonor, UTD sebagai penyelenggara donor darah, dan pasien sebagai penerima donor darah. Adapun donor darah yang dimaksud menurut hukum disebut sebagai pelayanan darah. Sebagai informasi dalam rangka menyelenggarakan pelayanan darah ini, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Penting juga untuk diketahui bahwa darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan, jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada UTD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bantuan lain APB.
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah. Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah mendefinisikan pelayanan daerah sebagai upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor. Pendonor darah adalah orang yang menyumbang darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bagian penting dalam pelayanan darah adalah unit transfusi darah. Unit transfusi darah atau UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Jejaring pelayanan transfusi darah merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antar unsur terkait yaitu UTD, rumah sakit, dan dinas kesehatan dalam pelayanan transfusi darah sehingga permasalahan yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya pelayanan yang berkualitas dapat dihindari atau ditanggulangi. Dalam upaya perlu didukung oleh pemerintah daerah, organisasi sosial yang tugas pokoknya dan fungsinya di bidang kepalang-merahan, organisasi profesi, dan masyarakat, sehingga dapat tersedia darah yang aman, jumlah cukup, tepat waktu, mudah diakses, dan pemakaian nasional. Pengaturan pelayanan darah bertujuan memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. B. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah. C. Memudah akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dan D. Memudah akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah. Permenkes 1796 sampai 2011 tentang registrasi ketenaga kesehatan. 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan wajib memiliki STR. Untuk memperoleh STR,
tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. 2. Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh NTKI. 3. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Untuk pertama kali sertifikasi sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi digunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan atau pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya. Partisipasi tenaga kesehatan dapat digunakan sepanjang setelah memenuhi syarat perolehan sesuai kredit profesi. Satuan kredit profesi selama 5 tahun harus mencapai minimal 25 satuan kredit profesi. Jumlah satuan kredit profesi dari setiap kegiatan pelatihan, temu ilmiah dan kegiatan lainnya untuk setiap kegiatan ditentukan oleh organisasi profesi. Profesi dalam menentukan jumlah kesatuan kredit profesi berdasarkan A. Materi dalam kegiatan tersebut. B. Penyajian materi atau narasumber. C. Tingkat kegiatan, lokasi, nasional bahkan internasional. Jumlah jam, hari dan kegiatan. Peran kepesertaan atau peserta atau moderator yang menyajikan. Kemenkes 83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jaringan pelayanan transfusi darah. Terdiri dari 7 bab dan 70 pasal. Kemenkes ini membahas 1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Bab 1 pasal 1. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengarahan, dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bab 1 pasal 1. Yang ketiga, unit transfusi darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, menyediakan darah, dan mendistribusikan darah. Bab 1 pasal 1. 4. Bank darah rumah sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 5. Jaringan pelayanan transfusi darah dibentuk untuk menjamin ketersediaan darah
mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan, dan efisiensi pelayanan darah dibentuk jejaring pelayanan transfusi darah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Madeline. Kepadanya saya persilahkan. Ya. Permenkes 83 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah. Terdiri dari 7 bab dan 70 pasal. Permenkes ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang fraksionasi plasma. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Fraksionasi plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah. Pasal 2 Ayat 1 Fraksionasi plasma hanya dapat dilakukan oleh industri fraksionasi plasma. Bab 2 Produksi derivat plasma. Bagian kedua pendonor darah, pasal 5 ayat 2. Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan pendonor darah sukarela. Ayat ketiga pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat memberikan darah lengkap atau plasma melalui pelayanan aferesis. Pasal ke-7 ayat 1, pendonor darah harus memenuhi persyaratan seleksi donor sesuai dengan standar pelayanan transfusi darah. Bagian ketiga, pengumpulan plasma. Pasal 9 ayat 1, UTD mengumpulkan dan mendistribusikan plasma yang berasal dari pendonor darah ke industri fraksionasi plasma. 2. Pengumpulan dan pendistribusian plasma sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan di bawah koordinasi UTD tingkat nasional. Bagian keempat, keamanan bahan baku plasma. Pasal 10 ayat 2 untuk terjaminnya Pasal 10 ayat 2 untuk terjaminnya keamanan bahan baku plasma sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus dilakukan uji saring serologi dan nucleic acid test atau NAT oleh UTD atau pusat plasmaferesis dan penyimpanan bahan baku selama 4 bulan dan terbukti pendonor darah memiliki hasil uji saring IMLTD non-reaktif. Bagian kelima produk plasma, pasal 12 yang pertama, produk plasma harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Pasal ke-13 yang pertama, sisa bahan baku plasma yang tidak diolah menjadi produk plasma harus dimusnahkan oleh industri fraksionasi plasma. Bab keempat, harga produk plasma. Pasal 14 yang pertama, harga produk plasma ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari tim harga obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2015 tentang fraksionasi plasma sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelaksanaan pemenuhan produk obat derivat plasma untuk pelayanan kesehatan. Maka dibuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan fraksionasi plasma. Terima kasih Kak Madeline atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uswatun. Kepadanya saya persilahkan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup aman, mudah diakses, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya pengamanan darah adalah uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Darah dengan hasil uji saring IMLTD reaktif tidak boleh dipergunakan untuk transfusi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendonor, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan darah telah mengamanahkan perlunya pemberitahuan hasil uji saring reaktif kepada pendonor yang bersangkutan. Dalam rangka peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah diperlukan adanya Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan transfusi darah. 1. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengarahan, dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2. Unit transfusi darah atau UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Bank darah rumah sakit atau BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 4. Pusat plasmaferesis adalah unit yang melaksanakan penyediaan plasma dari pendonor darah melalui cara aferesis. Oke, terima kasih Uswatun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Reni. Saya persilahkan. 5. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan darah dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan, penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor. 6. Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, dan atau masyarakat. Ruang lingkup standar pelayanan transfusi darah mencangkup 1. Pendahuluan, 2. Sistem manajemen mutu pelayanan darah, 3. Pelayanan transfusi darah UTD meliputi A. Rekrutmen donor, B. Seleksi donor, C. Pengambilan darah lengkap, D. Pengambilan darah aferesis, E. Umpan balik pelanggan, F. Pengolahan komponen darah, G. Spesifikasi dan kontrol mutu komponen darah, H. Uji saring IMLTD. Next. Penyelenggaraan pelayanan darah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 86, 88, dan 47. Pelayanan darah diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Next. Menurut Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, pelayanan darah sebagai upaya pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, terima kasih Kak Reni. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Nova. Kepadanya saya persilahkan. Pasal 1 dan 5 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. 2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 3. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. 4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi. Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 5. Pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 6. Masyarakat adalah seluruh pihak bagi warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Standar pelayanan adalah tolak ukur untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 8. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 9. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. Ya, terima kasih Nova atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Madeline. Saya persilahkan. Ke-10, mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan baik oleh Ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh Ombudsman. 11. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh Ombudsman. 12. Menteri adalah menteri bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 13. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Slide berikutnya. Pasal 5 yang pertama, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategi lainnya. Ketiga, pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengadaan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk slide terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. 4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. B. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan C. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 6. Ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. B. Tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Ya, ini ada sebagian daftar pusaka tadi. Saya rasa dicukupkan sekian dari kelompok kami mengenai peraturan perundang-undangan dalam pelayanan darah. Semoga bisa menjadi manfaat apa yang kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kendala yang terjadi dan karena semuanya kelompok kami tidak bisa menyampaikan materi dikarenakan ada gangguan dari sinyal dan sebagainya, tapi kami pastikan semua kelompok kami hadir dalam presentasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.